Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita selalu tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga nikmat berupa kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat selalu melangkahkan kaki beraktivitas dan juga melaksanakan aktivitas yang penuh berkah ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan Allah yang selalu menegakkan panji-panji Allah dan juga mengajarkan kita ajaran agama Islam sehingga kita tetap selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku, sopan santun adalah tingkah laku yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sopan santun merupakan jalan bagi kita untuk dapat meraih ridho Allah. Karena dengan sopan santun, aib dan juga keburukan akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sopan santun adalah sifat terpuji yang dapat mengangkat derajat seseorang. Ketika orang memiliki ilmu tinggi dan juga berpengalaman dalam hal apapun, tetapi tidak memiliki sopan santun, maka orang tersebut termasuk orang yang merugi. Dalam hal bermasyarakat, sopan santun adalah hal yang paling penting. Karena ketika kita berinteraksi dengan masyarakat dan kita berlaku sopan santun, kita akan dapat dihargai dan juga disenangi oleh orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita sudah tahu bahwa ada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sopan santun atau cara berperilaku yang baik dalam setiap masyarakat dan juga setiap tempatnya itu relatif. Yang artinya di setiap tempat sopan santun dan juga pandangan orang lain tentang perilaku kita yang baik itu berbeda-beda. Contohnya, ketika kita ke sekolah, kita harus bersikap sopan santun kepada guru. Dengan memahami hakikat sopan santun, kita akan memiliki nilai lebih di tengah masyarakat. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas hakikat sopan santun. Yang pertama adalah sopan santun kepada orang tua. Berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perilaku sopan santun terhadap kedua orang tua dapat diwujudkan dengan yang pertama, kita berbakti kepada kedua orang tua dengan cara merawat kedua orang tua sampai dengan berusia lanjut. Yang kedua, kita tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua. Contoh berkata kasar adalah kita dilarang untuk berkata "ah" kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita harus senantiasa menghormati dan juga memuliakan kedua orang tua kita. Setelah sopan santun kepada orang tua, yang kedua adalah sopan santun terhadap guru. Sesuai dengan hadis ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinah
wal waqara wa tawaddu'u liman tata'allamuna minhu, yang artinya belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa guru adalah ladang ilmu. Kita belajar dan juga menambah wawasan kita, ilmu pengetahuan kita tentang dunia dan juga akhirat bersama guru. Jadi, dalam hadis tersebut, kita harus bersikap rendah hati dan juga sopan santun terhadap guru. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, guru tetaplah guru, murid tetaplah murid. Walaupun murid lebih pintar daripada guru, satu hal yang perlu dijaga dan juga harus tetap dijaga adalah adab murid terhadap guru, yang dikutip dari kitab Tauhid Ilmi. Jadi, ketika kita mengharapkan ilmu kita bermanfaat dan juga ilmu kita berkah, maka kita harus memuliakan guru-guru kita. Yang ketiga adalah sopan terhadap saudara, teman, dan juga tetangga. Dalam hal ini tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 36 tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan tentang adab sopan santun kepada saudara, teman, dan juga tetangga kita. Adab yang pertama adalah berbagi makanan kepada mereka dengan cara ketika kita memasak, kita melebihkan porsinya dan juga diberikan kepada mereka. Yang kedua, kita memberikan hadiah kepada mereka untuk menyenangkan dan juga membahagiakan hati mereka. Adab yang keempat adalah kita dapat menjaga perasaan mereka dengan tidak menyindir mereka. Yang selanjutnya adalah tidak meremehkan mereka. Dan juga yang terakhir adalah selalu bertegur sapa dimanapun dan kapanpun kita bertemu dengan teman, tetangga, ataupun saudara kita. Begitulah hal yang dibahas dalam hal kesopanan. Ketika kita mempraktekkan 3 aspek tersebut, maka kemudahan akan selalu menghampiri diri kita. Ketika kita mempraktekkan ketiga aspek tersebut, kita tidak akan memiliki musuh. Justru, kita akan memiliki banyak teman. Seperti orang bijak mengatakan bahwa ketika kita memiliki banyak teman, sama halnya kita akan memiliki banyak rezeki. Wahai saudara-saudaraku, demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Semoga kultum kali ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat menambah wawasan kita, dan juga dapat menginspirasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dalam bulan Ramadan ini dan juga hari-hari pasca Ramadan nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.